dikasih api yang menghanguskan itu bisa disalib. Supaya dia bisa mati di dalam kodratnya sebagai manusia, makanya dia mengambil rupa manusia. Untuk apa? Untuk menjadi pokok keselamatan dari semua orang yang percaya kepadanya. Seperti itu, bro. Oh, jadi atas kematian si Yesus ini berarti atas kehendaknya sendiri gitu ya? Betul, betul. Ada dalil, bukan dalil sih, maksudnya ada Dan sumbernya. ada nubuatannya. Allah berkehendak meremukannya itu di dalam Yesaya 53. Jadi dia memang datang sebagai manusia untuk menyerahkan nyawanya sebagai kurban penghapus salah. Penghapus salah, berarti penghapus dosa gitu ya? Iya. Tapi Kak, kalau menurut saya ya Kak, pembunuhan atas kematian Yesus itu menurut saya sih seperti direncanakan gitu Kak. Kenapa saya bilang gitu? Siapa yang merencanakan? Bentar. Ya, baik. Karena dalam 2 Tawarikh 25 itu dalam artinya ada dilarang membunuh orang yang nggak berdosa. Dan Yesus itu kan nggak berdosa. Di mana dalilnya dilarang membunuh orang tidak berdosa? Di Tawarikh 25. Coba dibaca. Dilarang membunuh orang yang nggak berdosa. Ya iyalah, betul lah. Betul kan ya? Kan Yesus itu nggak berdosa toh? Betul. Nah, tanya dong kenapa dia dibunuh? Iya, sebentar. Di dalam Matius 26 ayat 21. Tawarik berapa tadi, bro? Coba lihat. Tawarikh 25. 2 Tawarik. 2 Tawarikh 25. 2 Tawarik 25. Ayat 25. Kalau seingat saya. Boleh dilanjutin, Kak? 2 Tawarik 25 ayat? Hah? 2 Tawarik? Wa Tawarikh 25. 2 Tawarik 25 ayat? Wa Tawarikh. Enggak ada wa Tawarik, enggak ada. Maksudnya apa dua gimana sih? Dua wa Tawarikh. 2 Tawarik. 2 Tawarik ayat 25. Pasal 2 Tawarik berapa? Pasal berapa? Tadi aku lupa. Cari. Oke, sih. Bentar dulu. Saya cuman pengen gini, Kak. Maksudnya kalau di ini ya pas. Enggak, cari dulu aja 2 Tawarik. 2 Tawarik berapa? Coba tanya Uni Rifa. 2 Tawarik berapa, Uni? Bilang. Loh, ini siapa lagi yang perlemu? Silakan, cepet. Dan di Matius juga ada kok, Kak. 2 Tawarik 2 itu dari 2 Tawarik berapa itu tadi? Itu dulu aja. Dua bulan Torik naik haji. Ini gue tahu Torik udah naik haji 2 bulan. Gue 2 minggu udah naik haji. Mana Pak? 2 Tawarik. Aku lupa pasalnya loh. Cari, googling aja dulu. Dua gelas
Aku kasih 1 mawar untuk pertanyaan titipanmu itu. Oh ini kak Berapa? 2 dua tawarik kali dua li anu apa pasal 4 ayat. pasal 4 Pasal 4 ayat. ayat 1 2 3 4 2 Tawarik 4 ayat 4. 2 Tawarik 25 ayat 4 Oh, Kak. 2 Tawarik 25 ayat 4. Tetapi anak-anak mereka tidak dibunuhnya, dihukum. melainkan ia berbuat seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat. Iya, Di dalam kitab Taurat Musa yang diperintahkan Tuhan demikian. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, dan janganlah anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ya kan berarti kan di sini kan melarang membunuh orang yang nggak berdosa toh Kak? Iya. Lalu? Kan Yesus itu nggak berdosa gitu kan ya? Betul. Betul kan? Kemudian dijelaskan juga di Matius. Tunggu dulu. Yang menghukum mati Yesus siapa? Orang Yahudi atau orang Romawi? Ya, saya tanya, salib itu hukum orang Yahudi atau orang Romawi? Romawi. Loh, ini Taurat hanya khusus untuk orang Israel. Nah, gimana sih itu? Saya mau ngejelasin. Coba itu dulu. Yang penting kau tahu dulu apakah Taurat itu berlaku untuk orang yang tidak beriman kepada Allah bangsa Israel. Taurat itu hanya untuk orang Israel, bro. Kamu tahu nggak? Hukum Taurat itu hanya berlaku untuk Israel. Bahkan untuk orang Arab pun nggak laku itu. Untuk orang Mesir pun nggak laku itu. Karena apa? Coba kamu baca Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya hanya Dia berikan kepada Yakub Israel. Dia tidak melakukan demikian kepada bangsa lain. Baca aja. Lalu? Nah, dan karena kan maksudnya kan saya enggak ini kan. Jadi kayak jadi pertanyaan gitu loh. Kan kenapa kayak kamu udah dapat jawabannya kan? Kan nggak boleh membunuh kah? Iya, memang tidak boleh membunuh untuk orang Israel. Yang membunuh Yesus itu siapa? Orang Romawi. Emangnya orang Israel punya hukuman mati salib? Yang ngebunuh Yesus Kak, benar nggak? Kalau yang ngebunuh Yesus itu Yudas? Enggak. Yudas sudah meninggal duluan sebelum Yesus itu melakukan penyaliban. Oh, berarti nggak punya ayat ya? Di kitabmu nggak ada. Bentar. Pantes nggak tahu apa-apa. Ya, jangan dipotong dulu lah. Iya, harusnya si Allah itu baca kitab kami biar dia nggak kayak gini bikin rancu. Iya, si Allah kan nggak mau baca Alkitab dengan benar, terus nggak mau nyontek itu plek-plekan kan, jadinya kayak gini kalian bingung. Si Yudas nggak ada, dinarasikan si Yudas. Si Allah ini gimana sih kerjanya? Ya bentar dulu. Coba, kenapa sih kalian menuhankan si Allah ini? Sebentar. Penyaliban pun dia nggak tahu, hukum bangsa Israel pun dia nggak tahu, istrinya Adam si Olo ini nggak tahu, istri si Ibrahim Allah pun nggak tahu, istri si Musa pun nggak tahu, entah apa yang dia tahu. Dari tadi saya waktu kakak ngejelasin itu saya ngedengerin loh, maksudnya ngehargain waktunya yang. Lu kok ngehargain? Kamu mau ngapain kesini? Nanyamu udah aku jawab, terus kamu nanya apa lagi? Lah iya, masalah ini loh. Apa tuh? Masalah apa? Di dalam Matius 24 ayat 21. Baca. Sesungguhnya di antara kalian. Bentar. Aku jaga kerja ini. Bentar ya, bentar.
Kak, hargain dong. Orang yang nggak tahu dihargain. Duh, tadi ngomongin pembunuhan berencana. Padahal yang bunuh bangsa Romawi. Aduh, Tuhan. Mengagak lain lah orang ini. Kalian jangan lupa cep-cep ya teman-teman ya. Ada pula yang membunuh si Yudas. Ada yang bilang diserupakan. Mana yang betul ini si Oleh? Gimana bro? Ini banyak yang ngantri nih. Bentar Kak, bentar. Ya. Dan lama-lama ya. Sampai ambeien pula aku nanti nungguin kau. Ini kurang ajar kali si Miss G ini lah. Belajar dulu sama si Agatha. Halo Kak. Apa? Iya, maksudnya jadi kayak tolong Mana? itu. Matius berapa? Sebentar Kak. Oh, sebentar. Jadi cuman tolong, kan saya punya beranggapan kalau posisi pembunuhan si Yesus itu kan direncanakan. Tolong berikan saya waktu. Di mana dalilnya itu pembunuhan berencana? Oke. Kok kamu ini berspekulasi tapi nggak ada Oke. dasarnya? Dalam Matius 26 ayat 21. Baca. Sesungguhnya di antara kalian akan ada yang menyerahkanku. Itu si Yesus sendiri loh yang mengatakan Kak. Dia memberitahu lalu? Nah, berarti dari sini kan sudah jelas kalau si Yesus itu yang maksudnya udah tahu maksudnya bahwa ada yang mau menyerahkan. Yesus tahu apa dia yang merencanakan? Kan katanya Kak, orang tahu dengan orang berencana memangnya sama. Sesungguhnya di antara kalian akan ada yang menyerahkanku. Itu kemahatauan Allah. Lalu? Maksudnya? Kalau orang tahu apa yang terjadi masa depan, memangnya itu rencana? Ya, di situ. Gimana sih? Di situ. Planning bro, sesuatu yang kamu susun untuk di masa depan. Kepengetahuan Allah tentang masa depan itu namanya penglihatan. Kok rencana? Ya di situ Yesus udah langsung berwanti-wanti kan. Itu apa? Allah, misalnya kamu Allah itu tahu besok kamu itu makan pisang. Ya, itu kemahatauan Allah. Terus kamu rencana besok mau makan pisang, sama nggak? Sebentar. Di dalam sama ayat enggak? ini. Anda nggak tahu namanya rencana, planning. Kedepannya itu seperti apa, itu namanya rencana. Loh, kalau pengetahuan Allah akan masa depan itu namanya maha mengetahui. Masa maha mengetahui? Jadi yang planning sama. Yang di ayat Matius 26 ini berarti salah dong. Apa yang salah? Yang mana yang salah? Lah, ini kan kemahatauan Yesus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku. Loh, itu kemahatauan Allah, bukan rencana. Guys, besok seseorang harus ada ya yang menyerahkan gua. Yesus kan langsung lari. Dengar ya, namanya rencana itu dikasih tahu. Besok lu besok nganterin gue ke mahkamah agama, lu ngejual. Nah, itu rencananya. Itu rencana. Tetapi Yesus itu ngomong dia, sesungguhnya salah satu di antara kamu, nah itu bukan rencana, kemahatauan Allah. Ini lu dong, laki-laki kok kayak setengah gini sih? Kamu nggak ngerti yang namanya planning ya? Loh, kan habis dari kisah ini kan dari kisah ini Yesus ini tahu bahwa kan itu Yesus masa depan lari ke bukit itu kan. Tuhan Yesus itu tahu di masa depan ada seseorang yang akan menyerahkan dia. Itu kemahatauan dia.
Kalau Dari rencana, dari woi, situ. Yudas, tunggu saya kasih tahu kamu rencana. Yudas, besok lu nyerahin gue. Itu Tuhan Yesus nyuruh, merencanakan. Ih, memang ada orang kalau nggak tahu. Nggak Coba ngerti beda rencana. terus yang Terus, waktu Yesus lari terbirit-birit ke bukit apa itu yang memohon ampunan apa? dalilnya mana dia lari terbirit-birit? Iya maksudnya kan lari Nah, kan kau memang, kau Islam memang suka berlebih-lebihan, Ya, coba narasi-narasi coba lebay. mau jelasin. Lu ya kau terbirit-birit. Dalilnya itu terbirit-birit. Kau Ya kan, laki-laki kok lemes sekali sih kan habis mulutmu. itu kan habis itu kan Kau si nggak ada bedanya ya sama si Allah ya, kerjaannya ya, menarasikan yang nggak ada dasar. Lemes sekali lidah kau kayak ular bercabang dua. Wah, coba yang mana Yesus lari terbirit-birit. Islam. Kau nggak malu? setelah tahu Yesus adanya ayat Di dengan ayat ini. mana dalilnya? Setelah Yesus tahu bahwa akan ada yang Gini ya bro ya, dengar ya. Ya, kalau kamu mau bertanya, bertanyalah atas ketidaktahuanmu. Tapi kamu itu jangan sok-sokan menarasikan yang memang ada dasarnya. Sama, nggak ada ubahnya kau dengan si Olo. Wajarlah umatnya kayak gini. Tuhannya pun kayak gitu. loh. Iya, kan habis atau Nggak berkualitas sekali kau. Pertanyaanmu pun nggak jelas, terbirit-birit, berencana, kemahatauan. Kau nggak bisa kau bedakan mana kotoran, mana bunga ya. Lindes guys, lindes. Ya, ya. Halo Kak, Halo, Islam Kristen Kak. selamat malam. Selamat malam. Ya, kakak Islam atau Kristen Kak? Saya Islam Kak, salam toleransi ya. Iya, silakan Kak, mau bertanya apa? Saya tuh cuma mau bertanya, kenapa ya kok Tuhan Yesus itu kok harus mati gitu, harus dilahirkan gitu, itu gimana ya, kenapa kok harus berubah manusia gitu? Ya, kenapa Tuhan itu harus dilahirkan? Supaya dia mengambil kodrat manusia. Agar di dalam kodrat manusia yang sama seperti manusia lainnya yang lahir, ya, dia juga bisa dicobai gitu. Karena manusia itu semuanya dicobai oleh iblis. Ya. Untuk itulah dia datang ke dunia dan mengambil kodrat manusia. Sebelumnya dia juga sudah pernah menampakkan dirinya dalam rupa manusia kepada Abraham, kepada Yakub. Namun itu sifatnya tentatif. Dia tidak menjadi seperti manusia, tidak menjadi sama seperti manusia. Karena tidak bisa dicobai. Bagaimana cara dia supaya dicobai? Dengan cara dicobai dia mengalahkan iblis dan mengalahkan dosa, maka dia harus dilahirkan. Gitu. Dan kenapa juga dia harus mati? Supaya dia turun ke dunia orang mati dan menyatakan bahwa akulah Tuhan atas orang mati dan atas orang hidup. Jadi ada alasannya. Makanya dia mengambil kodrat manusia supaya di dalam dagingnya, di dalam kemanusiaannya, dia dicobai, dia juga bisa mati. Dengan cara itu dan dengan jalan itu, dia itu membuktikan sekaligus mendeklarasikan, akulah Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Gitu Kak. Oh, berarti kalau katanya kan Tuhan itu mati selama berapa Kak? 3 hari ya? 3 hari 3 malam. Itu bagaimana dengan penciptaannya itu? Penciptaan apa? Kan maksudnya ya seperti alam semesta ini yang ngatur
Kan sudah Siapa kalau selesai Tuhannya penciptaan. mati? Ketika Allah berfirman menciptakan ya, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah benda-benda penerang yang menggitari matahari gitu kan. Itu Allah kan nggak tiap hari ngomong jadilah bulan, jadilah bumi. Dia sekali berfirman itu kekal. Masa iya dia kayak sama kayak satpam tiap hari datang jagain, tiap hari datang jagain. Itu kan manusia, Kak. Allah itu sekali berfirman itu kekal karena Allah kekal. Gitu loh. Jadi siapa Kak yang nyanggah-nyanggah bumi gitu ya, nggak gitu juga, Dek. Ya, manusia aja diciptakan itu satu. Lalu dia berfirman, beranak cucu dan bertambah banyaknya. Memangnya Tuhan itu ketika menciptakan Adam dan Hawa, besok orang maaf ya, ngew atau berhubungan badan terus dia tiup lagi gitu lagi, besok lagi gitu. Itu lama-lama jontor mulut Tuhan kayak gitu. Dia sekali berfirman itu kekal. Adam Hawa beranak cucu dan bertambah banyak lah ya, terus beregenerasi. Jadi kalau kamu menanyakan ketika Tuhan Yesus itu mati dalam kodrat kemanusiaan, terus Allah itu nggak ngejagain apa? Ya Allah itu tetap dalam keilahian. Ilahinya Yesus itu tidak mati, Kak. Yang mati itu adalah dagingnya, kodrat kemanusiaannya. Ya kalau kodrat keilahian ya dia maha kuasa, tidak bisa mati karena Allah orangnya Kristen. Allah orang Kristen itu terang, Allah orang Kristen itu kasih, Allah orang Kristen itu roh. Ini nih nggak ada, nggak bisa disalib, bahkan dipegang aja nggak bisa. Yang kodrat kemanusiaannya itulah yang mati. Contoh ya Kak ya, contoh ya Kak. Kak, kalau misalnya ini maaf ya, ini kan Quran, ini kan perkataan Allah yang dituliskan ya dalam bentuk mushaf ini ya. Kalaulah ini perkataan Allah, misal ya terbakar, yang terbakar itu kan kertasnya kan, kodrat makhluknya kan. Tapi apakah perkataan Allah itu mati? Terbakar? Enggak kan? Bener nggak? Ah itu cara mikirnya gitu. Kok Tuhan mau mati terus siapa yang ngatur? Loh, keilahiannya Yesus tuh nggak mati, kodrat kemanusiaannya yang mati. Sama seperti wahyu Allah ketika dia bilang sholatlah kau. Nah itu terbakar tulisan sholatlah kau, tapi kan perkataannya Allah ya, kalam nafsinya itu kan nggak pernah terbakar. Itu aja Kak komparasinya, semoga mengerti. Gini ya, saya kan sebagai seorang muslim kan menghargai ya, Siap. Tapi paham nggak tadi penjelasan saya? Ya insya Allah paham. Jadi saya menghargai agamanya kakak. Jadi saya sering kan datang ke live kakak itu, dengerin kayaknya tuh kakak itu seakan-akan itu bilang ke Allah tuh kayak menghina lah, maksudnya gitu. Apa hinaannya gimana coba kalau saya boleh tahu? Kayak bilang tadi sama bang siapa tadi ya, saya lupa pas masuk. Dia tadi ngomong ya si Yesus ya, saya bilang juga si Allah, sama nggak? Nggak, maksudnya gini. Maksudnya gini, bilangnya kakak itu kayak gimana sih Allahmu itu, seperti itu. Sebenarnya kalau sebagai seorang terus muslim, tadi temen kakak gimana bilang kok si Yesus itu mati sih, kok si Yesus itu gitu gimana sih menurutmu itu? Dia aja tidak menghargai iman saya, terus kakak berharap saya menghargai balik. Kak, apa yang kalian tabur itu yang akan kalian tuai gitu. Kalau kalian ingin dihargai, hargailah orang lain. Dari pertanyaan itu saya juga bisa menempatkan diri saya gitu. Kayak kakak sopan sama saya pun sopan sama kakak. Kalau orang yang seperti demikian kan gitu ya Kak ya. Kalau kakak misalnya nanam jagung, kakak panennya apa? Jagung kan, nggak mungkin anggur. Nah itu, kalau orang menarasikan seperti demikian, nggak enak kan kalau dibalas sama. Supaya orang tidak membalas yang sama, ya lakukanlah yang baik kan gitu. Benar nggak? Iya, ya memang agama kita berbeda ya Kak. Cuma kita saling menghargai satu sama lain. Karena di dalam Al-Quran pun juga ada ayat yang menyatakan agamamu, agamaku. Jadi nggak usah lah kita saling merendahkan kan gitu kan. Tunggu Kak, itu di Al-Maidah ya? Lakum dinukum waliyadin ya? Bukan di Al-Maidah, di Al-Kafirun. Al-Kafirun, oke ya tahu saya. Ya,
Kalau di Al-Kafirun berkata demikian, lalu bagaimana di An-Anfal ayat 12? Maaf ya Kak, saya di Di sini tuh An-Anfal ayat masih 12 itu Allahmu itu menaruh rasa ketakutan kepada orang-orang kafir, dan kalian umat beriman, teguhkanlah iman kalian dan tebaslah leher orang-orang kafir itu dan potonglah jari-jarinya. Itu gimana Kak? Ini kontradiksi kah antara satu perkataan Allah dengan perkataan Allah yang lainnya? Atau bagaimana ini? maaf ya Kak, karena saya masih minim agama, Oke, jadi nggak saya apa-apa, nggak bisa nggak apa-apa. jawab ya. Siap, Maaf ya siap. Kak ya. Oke. Ya, Ada lagi yang mau ditanyakan Kak? ya gitu aja lah Kak. Makasih ya udah di. Ya, Tuhan memberkati Kak Sutini, sehat selalu. Amin. Amin. Gitu ya. Jadi kalau kalian pun nggak mau gitu loh, diperlakukan tidak baik gitu ya, ya kalian itu juga jangan memperlakukan orang lain tidak baik. Saya hanya berusaha mereaksi dari apa perilaku kalian. Saya masih bersabar ini. Gitu loh. Jadi kalian itu, makanya saya bilang bijak-bijaklah kalian itu dalam bernarasi gitu kan. Saya cuman mirroring kok, saya modal mirroring saya. Nggak punya ilmu saya. Jadi paham ya, kalau kamu pun sopan saya suka. Kakak itu tadi thank you loh. Dia udah sering lihat live saya. Harusnya kakak tadi itu kalau sering lihat live saya, dia juga ngelihat tadi. Yang tadi datang tiba-tiba ngatain saya. Tapi saya balas nggak? Belum tentu saya membalas semuanya gitu. Kenapa? Kadang saya nggak berguna ya membalas kebauan teh ayam. Teh ayam itu nggak perlu dibalas dengan bau, emang dia bau. Coba, kalian kan ngomong teh ayam gitu, terus teh ayamnya bau, gua balas bau, gua kentutin. Kan kayak orang gila kan kadang-kadang kan. Ya udah biarin aja, memang kalau teh ayam itu bau dan kotor. Biarkan aja, abaikan. Gitu. Shalom yang baru bergabung ya. Halo. Fitrah. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Islam Kristen bang. Islam saya nih. Boleh saya bertanya? Boleh. Nah, saya lihat kan mudah-mudahan Mbak ini bisa menjawab ya. Yang diakui dalam keimanan Mbak itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Maksudnya Yesuskah, Bapakah, atau apa? Coba. Yesus di dalam Bapa di dalam Yesus, sebab Bapa dan Firman itu adalah satu. Mengimani Bapa sama seperti mengimani Firman yang adalah anak tunggal Bapa. Kenapa? Karena Bapa satu di dalam Firman dan Rohnya. Inilah yang kami sebut dengan tiga realita dalam satu hakikat. Ya, Tritunggal. Allah kami itu satu, memiliki Firman dan memiliki Yesus Roh. ya? Berarti itu Yesus. Firman itu adalah anak tunggal Allah. Yesus itu adalah nama kemanusiaan dari Sang Firman. Enggak, saya mau nanya. Enggak, Nah saya itu mau jawaban nanya. kok enggak? Itu jawaban. Dijawab enggak? Saya nanya, Gimana sih? maksudnya yang ini Yesus apa gimana? Oke. Yang Yesus Allah kan itu, berarti. ya Allah itu adalah Tritunggal. Yang kami imani itu Allah Tritunggal. Siapa? Apa sih maksud Allah Tritunggal? 3 dalam 1 itu. Yaitu Bapa yang memiliki Firman. Satu. Bapa Ya, dengan Bapa Firman satu. dan Rohnya. Ini satu Firman. hakikat Allah. Enggak, dengar dulu. Bapa satu kan? Firman satu. Bapa itu Allah, Terus? ya betul. Terus Firman satu. Firman itu satu, itu adalah perkataannya Enggak, Allah. jangan dulu. Kok jangan Ini dulu di- gimana sesuai- kau? Ini. Gimana sih? Saya Gimana? nanya. Oke, terus apa lagi? Lanjut. Bapa, Firman, Bapa, Firman, Roh, ini 3 dalam 1. tiga kan? Ya. Kok bisa 3 dalam 1? 3 lah dalam 1. Coba. Badanmu berapa? Tubuhmu satu berapa? Tubuhmu Masa ada 1, rohmu 1, pikiranmu 1. Lo kok 3 dalam 1?
Lu kau aja ada 3 dalam 1. Gimana sih? Lu kok 3 gimana? Enggak, saya mau nanya. Berarti yang mati itu, yang disalib itu siapa? Bentar, kau 1 atau 3? Saya tanya. Ya 1 lah. Loh, Tiga dari mana? sama nggak suaramu sama badanmu? Apanya? Sama badan sama 3, dia suara aja sama 3 badan. dalam 1 dia nggak Enggak, menyadari saya mau itu. nanya. Coba Kak, Saya badanmu mau sama nanya. nggak sama suaramu? Enggak, saya mau nanya dulu Lu nih. kok enggak mu? Janganlah Kan panik. Ini kita bahas bukan dulu panik. 3 dalam 1. Situ yang panik. Ya Nggak ada udah, 3 dalam ya 1. udah. Lu kok nggak ada? Kau aja 3 dalam 1 kok nggak ada? Gimana sih kau? Kok kau kalah 3 dalam 1? Kau itu 3 dalam 1 deh. Ya, pikiranmu itu 1. Itu kesadaran ya. Badanmu itu juga 1, itu kesadaran. Rohmu itu juga 1, ini kesadaran. Ini 3 kesadaran, 3 realita, 3 keberadaan Enggak, dalam satu hakikat manusia. Jangan di-mute. Dengar Saya mau nggak tadi nanya. saya ini? Panik Enggak, kau. saya mau nanya, Kita bahas kan. dulu 3 dalam 1 Kalau lah. yang Ayo. Kita bahas dulu lah 3 dalam 1. Masa saya yang panik? Oke. Kamu manusia Itu yang bukan? ngarang. Kamu manusia Ya, manusia bukan? lah. Oke. Ya, Kalau manusia manusia. itu terdiri dari apa? Dari apanya terdiri? Enggak, saya mau nanya malu. Ada cabut kau almarhum. Ya, kalau kamu ngaku 1 tok, ya kau almarhum ku bilang. Apa? Almarhum kau, mayat. Itu 3 dalam 1, kau aja 3 dalam 1 kok enggak kau akui? Kau mau jadi almarhum? Jadilah mayat kau. Bodoh kau.